Kata saya, lu mau lari kemana lu? Kata saya gituin. Dia udah pasrah begini. Langsung saya diginiin tangannya, terus langsung diikat pakai bajunya tuh. Bajunya kaos tangan panjang. Langsung dia jambret, buka, diikat, langsung dorong, diamanin sama warga sama saya. Udah datang polisi, langsung saya suruh masukin ke mobil. Nah, saya baru bisa ke sini lagi. Si korban udah ada di sini, mungkin dibawa ibunya tahu apa dari sono. Nah, saya ngelihat korban di sini, pas jelasnya itu mukanya gimana. Jadi pada memar-memar lah ininya gitu. Jadi izinkan saya menjelaskan sebentar ya Pak ya. Di sini pertama kali korban ditemukan. Di sinilah korban pertama kali ditemukan. Di balik tempat ini ada di balik tempat tidur yang sengaja menutupi jenazah korban. Dan kemudian disinilah korban pada akhirnya dibawa digotong ya Pak ya oleh warga ketika Bapak menangkap pelaku. Akhirnya. Jadi tempat ini benar-benar saya bisa katakan ya tempat yang mengenaskan ya, sangat mengenaskan. Dan dari sinilah kemudian diungkap ya Pak bahwa ada jenazah lain Pak yang ditemukan ya Pak. Iya sih. Jenazah lain di septic tank ya Pak ya. Kita bisa lihat septic tanknya Pak. Ayo. Ini adalah crime scene yang pertama. Ini adalah TKP ataupun tempat kejadian perkara di mana ditemukannya almarhumah Sri. Ia adalah seorang petugas koperasi yang meminta utang waktu itu kira-kira 2,7 juta disebutkan, dan ada percecokan dan berakhir pembunuhan. Ini sangat naas, sangat disayangkan, tentu harusnya tidak terjadi demikian, tapi inilah kenyataan. Lagi-lagi kami ingin mencari dan menggali banyak informasi di sini, detail demi detail. Tujuannya adalah untuk wanti-wanti ke depan, pelajaran dalam kehidupan. Karena hal ini bisa saja terjadi bagi siapapun di luar sana. Jadi barangkali ada hal-hal yang bisa kita petik dari ini semua. Lepas dari kita punya bela sungkawa, bela rasa terhadap keluarga korban, dan kita hormati, kita hargai itu semua. Tapi Pak Misan, ini kita tadi udah masuk ke tempat kejadian perkara pertama, dan kita masuk ke ini ya Pak ya, ini yang kedua ya. Iya. Nah, ini dia. Ini kelihatannya masih sisa-sisa dari olah TKP ya Pak ya? Iya. Oke, dan ini septic tanknya Pak? Iya. Oke. Ini dia septic tanknya. Ya sobat. Ya. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini nih. Di TKP, siapa sangka di tempat ini ditemukan jasad seorang wanita bernama Almaida yang merupakan istri dari pelaku. Istri dari Sunardi. Bapak kenal Pak? Siapa? Ibu almarhumah? Enggak kenal saya. Enggak kenal ya Pak ya? Enggak kenal saya. Oke. Ya. Dan hanya ditutup begini saja ya Pak ya? Iya, kemarin mah rapi sih. Oke, jadi dibongkar? Iya, dibongkar kemarin. Oh, ini bekas bongkar ya Pak ya? Iya, bekas bongkaran. Iya. Oke. Ya, seperti inilah keadaannya. Yang jelas cukup gelap di belakang kami. Memang minim penerangan di sini ya Pak ya? Iya. Tapi kalau Bapak bisa jelaskan kepada kami Pak, pelaku ini memang punya rekam kekerasan, suka berlaku kasar kepada warga sekitar lain sebagainya Pak? Enggak sih, kayaknya kalau biasa-biasa aja sih kalau sehari-hari ketemu sama saya Oke. Suka mabuk-mabukan atau segala macam? Kalau masalah itu mas saya kurang tahu juga ya, namanya orang. Oke. Sobat, dengan segala hormat kami kepada keluarga korban, balik lagi kami harus menggali informasi demi informasi. Tujuan dari ini semua adalah bukan untuk menginspirasi, tapi buat pelajaran bagi diri kita untuk ke depan tidak terjadi lagi. Bagi siapapun di luar sana yang menyaksikan informasi ini, belajar dan belajarlah. Waspadalah. Pak RT, yang Bapak tahu, beliau itu memang suka pinjam uang. Masalah itu saya juga kurang tahu juga, masalah pinjam uang sama orang. Namanya orang kan lain-lain. Nggak pernah ada cerita ya Pak ya? Iya. Kalau petugas koperasi datang ke sini Pak untuk menagih utang itu udah sering? Baru tahu kemarin saya mah. Baru tahu? Iya, baru tahu kemarin dia laporan setengah 1 ke rumah saya, setengah 1 malam. Udah berapa lama tinggal di sini? Ya udah lama juga sih, anaknya juga udah nyampe 19 tahunan lah. Oh, belasan tahun tinggal di sini? Iya, anaknya yang punya anak satu kan dia. Oke. Disebutkan kan
korban di dalam septic tank. Iya. Ini adalah istrinya. Iya. Istrinya yang bernama almarhumah Almaida. Betul ya Pak ya? Iya. Bapak tahu berarti yang bersangkutan menikah dengan Ibu Almaida atau seperti apa Pak? Kalau menikah sama ini mas saya kagak tahu. Oh. Walaupun nama ini juga saya awal nikahnya juga kagak tahu. Cuman udah rumah tangga sama dia aja udah. Oke. Jadi ini semua terungkap dan Bapak baru tahu ternyata. Iya. Baru tahu ternyata disebutkan punya 2 istri begitu ya Pak? Iya. Jadi ini istri yang kedua ya? Iya. Ini istri yang kedua. Oke. Jadi istri pertamanya juga kalau nggak salah tinggal satu rumah betul? Sama iya satu. Enggak, kalau istri yang pertama mah masih di sini sih rumahnya. Yang kedua mah ya tahu, saya nggak tahu itu urusannya. Oke. Pak sempat cerita nggak pelaku itu kepada Bapak? Enggak sempat cerita apa-apa. Pak, ini saya harus melakukan ini semua karena terdesak atau lain sebagainya nggak sempat? Enggak. Karena saya juga panik pas ini ngelihat si korban di sini, langsung saya ngejar, tapi dia nggak cerita apa-apa. Cuman dia udah pasrah aja pas ditangkap sama saya di sono. Langsung saya ikat tangannya ke belakang. Bapak yang ikat tangannya? Sendiri iya saya. Oh, Nangkap ada perlawanan Pak? Nggak ada. Pokoknya dia udah pasrah. Disebutkan Pak sempat ada laporan. Laporan orang hilang November 2022, betul? Nah, sebelumnya itu dia pernah laporan ke rumah saya. Bawa foto si pelaku itu sama si ibunya tuh. Fotonya doang tuh. Foto KTP. Terus abis itu kata saya nggak pernah melihat ini orang, kata saya gitu. Pas itu hilang kontak sama saya sampai sekarang pas ngedenger ini sekarang ini. Oke, Dari dulu. sekarang ya, Pak? Iya. Oke, tapi terima kasih loh Pak RT. Iya, sama-sama. Ini menurut saya heroik loh, menurut saya. Karena Pak RT datang dan melihat korban langsung melakukan penangkapan. Iya. Tentu kemudian aparat kepolisian juga bertindak ya Pak ya. Iya. Dan setelah itu kemudian ada pengakuan ditemukanlah di sini ya Pak ya. Iya. Kaget pasti ya Pak. Iya. Iya. Sekali lagi Pak Nisan ya, terima Iya. kasih ya Pak RT Iya, ya, sama-sama. sudah bersama kami di sini ya Pak ya. Oke, siap. Ya semoga kehadiran kami di sini Pak juga ya membawa dampak lah, Pak. Iya. Dampak baik Iya. supaya ke depan orang yang menerima pesan informasi ini juga akan memiliki kewaspadaan. Iya. 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 Saya Abraham Silaban, saya ada di TKP ini. Kita akan menuju tempat lainnya dan akan menjejaki setiap informasi lainnya. Untuk Anda. Pertama kali mendengar bahwa ada jasad ditemukan, kapan Mas? Dari siapa Mas?